Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber dan ikhwanan dan muslimin semuanya yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi salah satu Ustadz Wahabi, yaitu Ustadz Farhan Abu Furaihan. Ustadz Farhan Abu Furaihan ini dia mengatakan bahwasanya Nabi tidak pernah melakukan talafudz binniyat di semua ibadahnya, dan 4 madhab katanya tidak pernah melakukan talafudz binniyat. Dan pertama kali yang melakukan talafudz binniyat di kalangan mazhab Syafi'iyah yaitu Abi Abdullah Az-Zubairi yang dikutip oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu'. Benarkah seperti itu? Perlu kita tanggapi pendapatnya Ustadz Farhan Abu Furaihan. Kenapa kok kita perlu menanggapi pendapatnya Wahabi? Karena Wahabi ini sebenarnya dalam mengutip pendapatnya ulama yang lain itu sepotong-sepotong, dan sepotong ini sebenarnya kurang benar dalam mazhab yang dia kutip. Salah satunya yang akan kita buktikan. Langsung kita buktikan ada berapa poin ya. Pertama, mengatakan Nabi tidak pernah melakukan talafudz di semua ibadahnya. Kedua, 4 mazhab tidak melakukan talafudz binniyat di semua ibadahnya. Kemudian yang pertama kali melakukan talafudz binniyat di kalangan mazhab Syafi'iyah adalah Abi Abdullah Az-Zubairi yang dikutip dalam kitab Al-Majmu' oleh Imam Nawawi. Kita buktikan sama-sama benar atau tidak pendapat atau ucapan Ustadz Farhan Abu Furaihan. Pertama, benarkah Nabi tidak pernah melakukan talafudz binniyat di semua ibadahnya? Kalau kita cek dari beberapa hadis, ternyata Nabi SAW itu pernah melakukan talafudz binniyat di beberapa ibadah. Salah satunya di ibadah puasa, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan kitabnya Musnad Ahmad. Hadatsana Waqi', hadatsana Talha bin Yahya an ammati Aisyah bin Talha wa bin Numair an Talha qalat akhbaratni Aisyah bint Talha al-ma'na an Aisyah ummul mu'minin. قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني إذن صائم. Diceritakan dari Ummul Mukminin yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika suatu saat Nabi itu masuk ke dalamnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ketika masuk, Nabi SAW bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi mengatakan, hal indakum syai', ya Aisyah, apakah kamu mempunyai sesuatu? Kemudian kulna, Siti Aisyah menjawab, la, kami tidak mempunyai sesuatu ya Rasulullah. Kemudian Nabi menjawab, qala fa inni idzan sha'im. Kalau begitu, kalau kamu Siti Aisyah, kalau kamu Aisyah tidak mempunyai sesuatu makanan, maka besok saya akan berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya fa inni idzan sha'im itu menunjukkan Nabi talafudz binniyat. Ini salah satu hadis yang membantah Ustadz Farhan Abu Furaihan yang mengatakan bahwasanya Nabi tidak pernah melakukan talafudz binniyat di semua ibadahnya. Ternyata Ustadz Farhan Abu Furaihan ini sudah salah di dalam memprediksi hadis, yaitu Nabi tidak pernah melakukan talafudz binniyat di semua ibadahnya. Yang kedua, dia mengatakan bahwasanya 4 mazhab tidak pernah melakukan talafudz binniyat. Kita cek di dalam kitab manasik, Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwasanya wala yalzamu idza ahrama biqalbihi ayadhkura bilisanihi wa laysa kas-salati allati la tasu'ila bidunubi. Di sini menjelaskan bahwasanya kalau haji dan umroh itu talafudz binniyat, tidak talafudz binniyat itu tidak apa-apa. Perhatikan ya, kalau di dalam ihram haji atau ihram umroh tidak melakukan talafudz binniyat itu tidak apa-apa. Beda halnya kalau di dalam sholat. Kalau di dalam sholat maka harus talafudz binniyat. Meskipun sebenarnya nanti pendapat ini dikomentari atau diarahkan oleh ulama setelahnya. Akan tapi terlepas dari itu, Imam Syafi'i pernah menyinggung bahwasanya beliau melakukan talafudz binniyat, atau dalam artian istiqrar bahwasanya talafudz binniyat itu memang ada. Jadi pendapatnya Ustadz Farhan Abu Furaihan ini sudah salah dengan pendapat yang ada
di kitab manasik oleh Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i tidak pernah melakukan talafut biniyat di semua ibadahnya, itu sudah salah. Terbukti di dalam kitab manasik Imam Syafi'i pernah menyinggung bahwasanya talafut biniyat itu pernah diistiqra oleh Imam Syafi'i, bahkan beliau melakukannya. Kemudian yang ketiga, benarkah yang melakukan pertama kali talafut biniyat di kalangan mazhab Syafi'iyah itu adalah Abi Abdillah Az-Zubairi? Kalau kita lihat di dalam kitab Majmu' yang disinggung oleh Ustadz Farhan Abu Farehan ini, yang katanya bahwasanya dalam kitab ini Imam Nawawi mengatakan bahwasanya pertama kali yang mengatakan talafut biniyat itu adalah Abi Abdillah Az-Zubairi. Kalau kita cek sendiri, ternyata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' ini bukan menyinggung bahwasanya atau mengatakan pertama kali yang mengatakan talafut biniyat di dalam mazhab Syafi'i itu adalah Abi Abdillah Az-Zubairi. Akan tetapi di dalam kitab ini, dalam kitab Majmu' ini, Imam Nawawi mengatakan atau menyalahkan Imam Az-Zubairi yang mengatakan bahwasanya talafut biniyat dalam sholat itu hukumnya wajib, di dalam mengutip pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan idza nawa hajjan aw umratan ajza'ah wa illam yatalaffat walaysa kas-sholati la tasih illa binutqi. Tidak, apabila kamu berniat haji atau umroh itu sudah mencukupi meskipun wa illam yatalaffat, meskipun tidak talafut biniyat. Walaysa kas-sholati, dan ini beda dengan sholat. Kalau umroh mencukupi dengan tanpa talafut biniyat. Kalau haji tak cukupi dengan tanpa talafut biniyat. Kan tapi laisa kasolati, tidak halnya kalau sholat. Kalau sholat maka tidak sah kecuali dengan talafut biniyat. Lah pendapat ini oleh Imam Nawawi disalahkan. Pendapat ini katanya ghalatun hadal qail. Ini sudah keliru pendapat yang mengatakan bahwasanya di dalam sholat itu wajib untuk talafut biniyat. Lah ini poinnya. Imam Nawawi mengatakan talafut biniyat itu bukan Imam Az-Zubairi pertama kali, tapi beliau menyalahkan pendapat, yaitu pendapatnya Imam Az-Zubairi yang mengatakan bahwasanya di dalam sholat harus talafut biniyat atau wajib melakukan talafut biniyat. Ini menunjukkan bahwasanya Ustadz Abu Farhan ini sudah salah mengutip pendapatnya Az-Zubairi atau pendapat Imam Nawawi yang mengatakan bahwasanya pertama kali yang mengatakan talafut biniyat adalah Imam Az-Zubairi. Kemudian kedua, kalau kita lihat di dalam Majmu' ini, ternyata Imam Nawawi mensunnahkan untuk talafut biniyat. Walakin yustahabut talafut ma'al qalbi kama sabaqa fil wudu'i was shalah. Akan tetapi talafut biniyat serta dibarengi niat di dalam hati itu disunnahkan seperti hanya dalam wudu dan juga di dalam sholat. Dalam keterangan ini yang sudah saya jelaskan atau kita dengarkan bersama-sama, ini menunjukkan bahwasanya Ustadz Wahabi, salah satunya Ustadz Farhan Abu Farehan, ini sudah salah dalam dia membuat satu stigma atau membuat satu pendapat tentang masalah mazhab yang lain. Kalau kita lihat antara Wahabi yang ada di Indonesia dengan Wahabi yang ada di Timur Tengah, menurut saya lebih cerdas Wahabi yang ada di Timur Tengah. Kenapa kok seperti itu? Atau saya kenapa kok bisa mengatakan seperti itu? Karena kalau kita lihat di situs-situsnya Wahabi, salah satunya ketika mengomentari tentang talafut biniyat, di sana lebih relevan atau lebih mementingkan data daripada hanya asumsi belaka. Yaitu di Wahabi Timur Tengah mengatakan faqad ikhtalafal ulama fi istihbab talafut biniyat ala salasat aqwalin. Wahabi Timur Tengah mengatakan bahwasanya talafut biniyat itu ada tiga golongan atau tiga
tiga tiga ulama ya, beda pendapat atau tiga golongan. Akan tapi meskipun di belakangnya ini dia mentarjih bahwasanya yang benar itu adalah pendapatnya Syekh Ibnu Taimiyah yang mengatakan orang yang mengatakan talafut biniyat itu sebenarnya naqsun fil aqli wa naqsun fid din. Orang yang mengatakan harus talafut biniyat itu adalah orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya. Dari kesimpulan ini bisa kita ambil tarik benang merahnya, atau bisa kita simpulkan bahwasanya Wahabi yang ada di Indonesia ini setiap pendapatnya itu kebanyakan itu salah atau berbohong lah. Pantas ketika ada seorang ustadz yang mengatakan bahwasanya ustadz-ustadz Wahabi yang di Indonesia ini mereka suka berbohong. Ya terbukti dari yang kita sampaikan tadi atau yang kita kaji tadi, bahwasanya ustadz Wahabi ini ketika menyampaikan itu enteng sekali, meskipun sebelum meneliti semua pendapat yang ada yang bersangkutan dengan apa yang disampaikan, dia langsung mengutarakannya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga video ini bisa beri wawasan kepada semua netizen atau semua ikhwan dan muslimin, terutama kepada kelompok Wahabi. Ayo kita koreksi sama-sama. Apakah benar atau tidak pendapatnya Wahabi ini? Kalau benar sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam kitab, ya terima. Tapi kalau tidak sesuai, ya harus kita tidak terima. Ya tentunya kebanyakan pendapatnya tidak sesuai, karena memang kajiannya mereka hanya sebatas ya mungkin kurang mendalam bahasanya seperti itu. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.